صلاة وسلاما دائمين متلازمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، أيها الإخوة, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhtadin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kehadirat Allah atas seluruh nikmat yang masih diberikan kepada kita semua saat ini, terutama adalah nikmat iman Islam, nikmat dimudahkannya kita dalam menjalankan aktivitas kita, dan tentunya juga nikmat kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah kita dalam keadaan nyaman, aman, dan semoga tentunya kita berharap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi wasilah dan perantara terbaik untuk kita semakin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah akan kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, yang kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita masih berada di dalam rukuk yang kedua, seperempat dari kitab ini, yang kedua, yang membahas tentang al-adat atau kebiasaan yang ada dalam keseharian kita. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari tentang al-adab fil akl atau adabul akli, tentang adab-adab makan yang secara umum adab makan itu ada di dalam tiga, yaitu adab ma qabla al-aql, sebelum makan, kemudian halatul aql, adab saat makan, kemudian yang ketiga adalah ma yustahabbu ba'dal aql atau ba'dal ta'am, yang disunahkan setelah makan. Di pertemuan kemarin kita membahas adab-adab setelah makan sebagai murajaah sedikit, ajeng boten kesupen. Di antara adab-adab setelah makan adalah yang pertama, yumsika qabla syiba, untuk menyudahi makan, menghentikan makan. Atau tentunya kalau kita mau mengambil porsi, ya porsi yang kira-kira sejak awal sudah kita ukur orang patek kuareken. Yang menyudahi makan sebelum kekenyangan bukan berarti kok terus kita jikoe pokoke itu saoke-oke terus tergantung nek wis parep mandek kemudian disisakan, tidak. Ya, artinya meskipun ini adab setelah makan, ya sudah kita usahakan sejak sebelum makan.
mengambilnya pun harus sesuai ukuran dan takaran. Kemudian membersihkan jari-jarinya. Ya, di antara cara yang paling mudah tentunya dengan menjilat-jilatinya. Dan ini bukan sebuah sesuatu yang menjijikkan. Ya, tentunya ya, ada caranya. Ya, tidak kok setiap makan sakpuluhan dilati, betul. Tapi kalau sudah selesai semuanya baru dijilati. Ya, itu pun kalau kita berada di tempat yang umum atau berada di hadapan orang lain, ya tetap ada cara-cara yang bisa kita lakukan supaya tidak terlalu kelihatan menjijikkan. Ya, jadi kita juga bisa melakukannya dengan bahasanya elegan. Ketok ekor dilati drijine elegan tur sopan. Ya, dijilati entah dengan menunduk atau dengan sedikit ditutupi atau senengane apa odek-odek sekilin niku kan anggo ditutupi ngoten ora tidak vulgar. Wa yuslital qas'ah, kemudian juga memastikan piring tempat kita makan itu bersih dari sisa-sisa makan, karena kita tidak tahu barokahnya ada di mana. Waliyahmatillah, intinya setelah itu berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat makan dan juga nikmat iman yang masih diberikan kepada kita, yang kita rawat salah satunya dengan makan. Ya, karena banyak yang susah untuk merawat iman karena diuji dengan masalah makanan, itu juga banyak. Ya, artinya demi sesuap nasi ya dia rela menggadaikan secuil imannya, itu juga ada. Ya, maka tetap kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas 2 poin tentang al-adab, al-istima' wal musyarakah fil akal. Adab berkumpul atau makan bersama-sama. Ya, kemarin sudah 2 hal yang kita bahas yang belum selesai semuanya. Yang pertama adalah idza kana ma'ahu man yastahiqqu taqaddum li kibari sinnin aw ziyadati fadlin. Ya, hendaknya kalau ada orang-orang yang makan bersama dia itu lebih berhak untuk didahulukan, maka didahulukan. Ya, entah karena lebih tua usianya atau karena ziyadatu fadlin, ya memang keutamaannya lebih. Ya, misalnya para ulama atau kita melihat dia sebagai tokoh masyarakat setempat, itu juga tidak masalah mendahulukan yang secara adat memang dia dimuliakan, itu juga lebih baik. Atau karena posisinya sebelah kanan, itu juga berhak untuk didahulukan. Kemudian yang kedua, alla yasqutu 'ala at-ta'am bal yatakallamu bil ma'ruf wa yatahaddatsuna bi hidayatis shalihin fil at'imah wa ghairiha. Terus kalau makan itu ampun meneng toh. Ya. Malah justru sunnahnya adalah berbincang-bincang, berbicara. Ya, tentunya sekali lagi ini adab yang harus kita jalankan dengan adab juga. Orang kok terus ada bekon ngobrol, ya mangane ngomong terus nanti muncrat segonya, jangan itu gitu. Ya, tetap harus kita atur dengan adab juga. Ya, artinya ketika makan sekiranya sudah bisa berbicara gampang ngomong, atau makan setelah selesai menelan diselingi menata puluhan selanjutnya ngobrol. Tentunya juga ngobrolnya ngobrol yang positif. Ya, di sini disebutkan hikayat sholihin, ya cerita tentang
orang-orang soleh, bukan malah sebagai ajang ghibah, ya, ajangnya kepak sego ditambah ajang ghibah juga, ya, ini sudah tidak baik. Daripada diam, khawatirnya apa? Karena kalau diam, gue mikirnya aneh-aneh, ya, terutama mikir panganan, ya seperti pengamat-pengamat makanan itu kan, ya, dia walaupun dia ngobrol kan konsentrasinya yang diobrolin yang dimakan, sehingga wah ini enak tapi kurang bawang sidik, ya, wah ini tumbale koken jadi rotok, nanti justru malah mencari-cari dari kekurangan makanan tersebut. Ini yang tidak diharapkan, sehingga dianjurkan untuk ngobrol. Kemudian yang ketiga yang kemarin juga belum kita selesaikan, insya Allah akan kita lanjutkan. Di antara adab makan secara berjamaah bersama-sama adalah ayyaqsida kullu wahidin minhum al-ithar li rafiqi. Hendaknya ketika makan, terutama adalah ketika makan bersama, dia bersifat ithar untuk, ya, teman-temannya. Ithar itu apa? Ithar itu adalah mendahulukan kepentingan dari saudaranya. Jadi ithar itu secara bahasa mendahulukan atau mengutamakan, sedangkan secara istilah yang dimaksud ithar yaitu adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam masalah duniawi, tapi untuk kebaikan ukhrawi. Ya, jadi kita itsarnya masalah dunia, tapi niatnya supaya mendapatkan maslahat di akhirat. Ya, itu yang disebut sebagai itsar. Tentunya itsar ini akan lebih mudah kita jalankan kalau kita tumbuh mahabbah dalam diri kita dengan yang lain, ya, termasuk makan bersama, ya, itu kan salah satu contoh atau salah satu wasilah untuk menumbuhkan mahabbah di antara kita. Ya, panjenengan lah misalnya kumpul-kumpul niku lah biasanya ora lengkap nek tanpa makan gitu lah. Nek lagune zaman nom-nomane jenengan dhisik makan gak makan asal kumpul niku jane ora tok ora sesuai. Nah niki nek jenengan jak kumpul diundang terus kok ora nek isiane malaikatan tok niku mesti sampai diundangne ya ora mangkat. Undangan walimah terus kok ora metu suguhane. Niki gandeng ngangge konsep Ramadan Bapak Ibu dados boten enten suguhane niku ya ora patut. Ya, tetap makan itu sebagai salah satu cara wasilah untuk menambahkan mahabbah, makan bersama. Ya, termasuk nganti pengajiannya kudu enek mangane gitu Pak. Ya, subuh barokah. Banding esuk kapan-kapan subuh barokah tanpa mangan itu lah tetap gitu. Ya enggak masalah, ini karena fitrah manusia ini lah seneng mangan terus bareng-bareng kumpul gowes bareng-bareng akhirnya ya mangan. Mula gowes itu mboten tambah urune tambah lemu mampire mangan terus ya mungkin yang tertempo mangan ya memang untuk sarana untuk merekatkan. Maka ketika itu sudah rekat ditambah lagi dengan itsar itu tadi, mendahulukan orang lain. Dan ini Masya Allah untuk di masyarakat Solo khususnya Sukoharjo itu ini memang sudah menjadi adat atau kebiasaan atau karakter. Ya, berarti enten suguhan itu biasanya monggo jenengan mboten jenengan wis tekan rampung piringe gur ngalor ngidul gitu. Terus monggo nek gorengane garek siji niku wis mesti utuh nganti bubar. Monggo mulai karo goreng ngerti tak sing.
mesti ditunda ke siji karena isarnya. Ya alhamdulillah. Ya. Banyak sekali ya contoh isar yang dilakukan oleh para salaf. Ya. Tentunya isar secara umum. Ya, kalau yang kita bahas adalah isar secara makan ya. Wala yuhawwiju rafiqahu ila an yaqula lahu qul bayan basitu wala yatasanna bil intiba. Ya, tentunya isar itu ya tidak hanya ngomong tok, menjenengan enggak. Tapi lebih lagi kalau betul-betul kita sodorkan makanannya. Ya, monggo dibungkus atau diambilkan itu luar biasa. Tapi tentunya di sini juga wala yatasanna, tidak dibuat-buat. Jadi isarnya ini memang dari hati kan. Ya, orang kok digawe-gawe semua jenengan sih. Engko bareng kancane tenan gelem kebereneng. Iki aku baru basa-basi omah tenan. Anak wong lewat, monggo Pak mampir tenan jebule. Duh, aku berbasa-basi mampir tenan. Tentunya dari hati, harus betul-betul dilandaskan dari hati untuk mendahulukan ya orang lain. Banyak sekali di antara contoh-contoh itsar khususnya dalam makanan atau makan bersama ini. Salah satu kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Suatu ketika Rasulullah SAW itu punya tamu yang kemudian ketika disambut tamu tersebut oleh Nabi SAW ditanyakan ke istri-istri, diantar ke rumah sini duwe suguhan ora? Mboten enten sini duwe suguhan ora. Ternyata semua istri beliau saat itu qadarullah pas tidak ada makanan yang bisa disuguhkan untuk tamu ini. Nah kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya, man yadhummu ayyudhif hadha, siapa di antara kalian yang iso menjamu tamuku ini? Entah dari jauh, entah apa, yang jelas Rasulullah di sini mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Jika sampai keluarganya tidak punya sesuatu itu ya tanya sama sahabat, ada nggak di antara kalian yang mau menjamu tamu saya ini? Maka kemudian saking berlomba-lombanya sahabat itu dalam kebaikan, ada salah satu sahabat dari orang Ansor. Ya, ana ya Rasulullah, kula boten napa-napa. Kula jairan omah kula. Baik, kemudian faqala bihi, lalu orang Ansor ini membawa tamu tadi ke rumahnya. Padahal orang Ansor ini ya enggak tahu neng omah ki enek apa, bojone wis masak apa, nggih mboten ngerti. Wis pokoke ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, menyambut tamunya Rasulullah. Sampai di rumahnya, tanya sama istrinya, enak apa nggih? Enak sesuatu lah sing iso disuguhi. Maka istrinya menjawab, ma indana illa qulu sibyan. Wah, mboten ada napa-napa niku. Jane duwe niku sudah saya siapkan untuk anak kita nanti. Soalnya wis sungai, ya kadang-kadang anak ini tangi terus utawa mboten saged turu nek ora didulang sih. Guru enek niku tak ya. Wis gak apa-apa. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, hayyi ta'am, siapkan makananmu, wa asqihi sirajak, wa nawwini sibyan, nyalakan lampumu, temploke uripne, makanannya siapne, anak-anak turokne. Wis anak-anak wis pokoke piye carane dikeloni aja nganti kepikiran luwe sih. Pokoke dikeloni nganti turu kenda kepikiran luwe. Idza aradu 'asha'a fa hayyati ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Dan kemudian wanita itu menyiapkan makanannya,
menyalakan lampunya, menidurkan anak-anaknya. Nah, kemudian ketika lampu sudah nyala, hidangan sudah di meja, terus laki-laki Ansor ini pura-pura memperbaiki lampunya. Yang mungkin kinder napa deplok ini kurang tadi tok-toknya ajeng di ajeng ditandai napa diatur, terus tapi sengaja dimatikan, dibuat mati. Aduh lampu ini kok ngerti mati dong ini. Ya, sengaja dimatikan. Tok-toknya arep ngurupne atau mau membesarkan, tapi tahu-tahu dimatikan. Dan kemudian tamu tadi kan taunya makanan sudah dikeluarkan ya, untuk dia. Kemudian pura-pura ada suara wadah atau piring lagi dikeluarkan, bendok-bendoknya semua sudah siap. Pun di sekejap di dahar mawon niki lampune rada sulaya petengan mboten napa-napa nggih. Ya akhirnya makanlah orang itu, yang keluarga yang lain tidak makan. Anak-anaknya juga tidak dikasih makan. Ya tentunya ini kembali lagi orang kok terus dengan duit tamu, anaknya harus nangis kejar keluar, terus anaknya harus rasa makan, tinggal tamunya gitu. Ya tetap ada ukurannya di sini. Jadi orang ini juga tahu bahwa anaknya masih bisa ditidurkan, tidak harus makan untuk malam itu. Ya, jadi tidak harus menelantarkan anak istri sampai loro ya, ora dikei mangan gitu. Kemudian setelah itu mereka tidur ya dalam keadaan lapar. Besoknya falamma asbaha ghada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paginya mereka kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang masalah ini. Bahkan dalam sebuah hadis tidak disebutkan, dalam riwayat ini tidak disebutkan beliau bercerita, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Dhahikallahu al-lailah aw ajiba min fa'alikuma. Bulan Allah tertawa gembira, Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan di malam hari tadi. Fa'anzalallahu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa kana bihim khasasa. Yang kemudian karena bangganya Allah melihat sifat itharnya sahabat tadi untuk menyambut tamu Rasulullah, maka kemudian Allah menurunkan ya ayat di dalam surat Al-Hasr ayat 9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ya, karena ayat ini kisah tadi disebutkan yang menolong adalah orang Ansor, kemudian yang ditolong tamu dari muhajirin, orang-orang yang baru hijrah. Mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka, walaupun di khusus, meskipun mereka ini punya keperluan, mereka memerlukan apa yang mereka berikan ini. Nah, kemudian ayat yang ditanya adalah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dirinya itu dipelihara dari sifat syuh, ya dulu sudah pernah kita sampaikan Mas Ramadan kalau tidak salah. Sifat syuh itu adalah bahile ramu, ya, bahil disertai dengan tamak. Ya, kalau ini dipelihara oleh Allah diri kita dari sifat ini, maka faulaika humul muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ini luar biasa. Ya, termasuk kisahnya muhajirin. Kisahnya orang Ansor untuk orang muhajirin itu banyak sekali kisah. Kalau kisah yang tadi ini dalam sebuah riwayat disebutkan keluarganya Abu Talha. Luar biasa. Abu Talha itu keluarganya dengan istrinya Ummu Sulaim atau Rumaisa. Ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya ini, kemudian kisah meninggalnya anak Abu Talha juga, ya, kemudian bagaimana Ummu Sulaim ini memanajemen cara memberitahukan kepada suaminya bahwa anaknya meninggal. Ini luar biasa. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang muhajirin yang kemudian disambut oleh
Sa'ad bin Rabi. Ya, ketika dipersaudarakan itu orang-orang Muhajirin Ansar dengan orang-orang Muhajirin dengan Ansar, yaitu diantaranya Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Yang kita semua tahu bahwa Sa'ad bin Rabi ini menawarkan banyak harta sampai istrinya ditawarkan. Jadi Sa'ad bin Rabi ini punya 2 istri. Ya, terus Abdurrahman bin Auf suruh milih, pun jenengan milih sing paling ayu rapopo. Ya. Jadi kon milih dhewe Pak. Luar biasa. Ya, warga zaman ini mungkin ajeng nambah mulih nggih. Rada gampang. Saiki siji berarti angel. Ana arep nambah. Nek jenengan ngeten iki pun luar biasa. Kuwi bojo sijine umur 50, sijine 20. Koncone saka atuh teko. Iki jenengan milih ning sing 50 mawon nggih. Ini jolke selawenan bisa tok loro. Ya. Ini sebagai bentuk sebuah ihsar, lebih utamanya tadi ketika makan. Dan tentunya sekali lagi ihsar dalam makan ini ya kembali ke hati. Ya, jangan tok-tok ihsar ning atine gemeneng itu jangan. Memang betul-betul dari hati kita. Ya ndak usah rebutan. Ya rebutan itu pas gunungan nang sekaten niku mawon rebutan. Rebutan apa mangane banyak-banyakan gitu. Ya kalau kita di masyarakat kita luar biasa kalau bisa kita tumbuhkan ini. Adab yang selanjutnya adalah Allah yanzura ila ashabihi halatal akli. Tidak, di antara adab makan bersama adalah tidak memandangi temannya ketika makan. Ya, maksudnya orang kok terus makannya kudu karo merem gitu boten. Tapi tidak menatapi tenangan jenengan pas mangan terus dideloki kancane ngeten iki. Nah itulah mamae malah baru-baru kecawat tulane dhewe. Kan rapenak mangan ngopo to dideloki terus. Ya itu juga jangan begitu, jangan kita lihat li Allah yastahab supaya tidak malu. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah yaf'al ma yastaghfiruhu min ghairi. Tidak melakukan hal-hal yang berpotensi marai koncone gila. Ya. Tadi misalnya makan bareng, ya adalah nasi kebuli, ya salam gitu, separuh bareng, muluk, ya jangan terus muluk tidak sih muluk nah, muluk itu tengah kono, muluk dilalini, muluk itu koncone ndeloki gila. Mungkin malah sengaja ngen koncone gila. Terus kok ditekke dhewe. Ini zaman pondok dia nggih. Rata-rata enak cerita gila ini nggih lucu. Zaman pondok ini lagi maklum pondok niku yang mangane terbatas. Kadang-kadang pas lawenak ngoten niku terus masak mie bareng-bareng. Terus ra gelem liyane njaluk ngoten niku ya ngoten niku dikeki sing rada gila-gila sithik. Gila terus diublek-ublek ayo mangan bareng. Nek gelem sing nekat wis batang sing gila nggih gila. Ya terus mene enak susu mangan bareng-bareng ngombe bareng-bareng. Diombe saka wadah gedhe ditokke meneh dicampur gitu. Ini sesuatu yang tidak baik dalam adab kita. Termasuk mungkin ini fala yanfud yadahu fil qas'ah. Ya, termasuk tidak tangannya wis ora nang dinding gitu loh, ya ngambil yang dekat saja. Di antara adab kemarin kan makan yang paling terdekat. Selama makanannya sama, podo-podo pepe menduane kok njaluk sing kae tulung jigone menduan sing kae. Bilang apa to? Ketoke kacek roman abot kae. Pandangannya luar biasa. Kalau masih sama ya tidak usah seperti itu. Wala yuqaddim ra'sa ilaiha ra'sahu inda wad'il luqmah fihi. Termasuk tidak
menjulurkan kepalanya ketika mengangkat suapan. Jadi gogrokan saking mulut ini tidak langsung jatuh ke nampannya tadi. Ya, betul-betul dijaga sekali adanya. Ya, makanya ya pelan-pelan begini sehingga yang jatuh itu di sini. Nah, bahkan kemarin diajarkan juga ketika makan sesuatu yang itu ada bekasnya, misalnya korma, terus ada bekas bijinya. Korma ini mangane bareng-bareng sak piring itu nggih, bijine ya ampun dijaleke mriku mleh. Ya, kan bijine kadang-kadang enten sing makan ya mungkin ada yang dikupas dulu baru dimakan. Enten sing dilebokke langsung kok otomatis sortir dhewe. Bijine lagi metu terus nek dibalekke kan gila nih. Enten sing ya dilekak isi-isine. Ya, ini jangan sampai bekas makan kita itu jatuh lagi ke situ. Kemudian walayak masuk mata tismata fil khulli wal khalla fil tasmi. Termasuk diantaranya tidak berlebih-lebihan dalam bersendawa lehean. Ya. Kecuali kalau di Korea itu saya baca, di Korea itu malah nek blege ini bianter itu tanda puas dengan makanannya, terus sing nyuguhi niku seneng. Jadi blege ini dibilang wah, sing seneng biang. Itu tentunya adab yang tidak bagus dan bukan adab kita sebagai seorang Indonesia. Ya, kalau di Indonesia lah blege itu ya rata sarung ya Pak. Ya, makanya ya ditutupi orang terus dipol-pol gitu. Ya. Enak warak terus dipol-pol gitu. Iwah. Ya. Jadi sendawa ini kalau bisa ya kita tahan, karena kata para ulama di antaranya sendawa ini adalah sesuatu yang kurang beradab, sesuatu yang kurang beradab. Bahkan di sebuah hadis itu disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, bahwa ada seorang yang bersendawa di sisi Nabi, yang kemudian Rasulullah SAW bersabda, kuffa anna jusyah, mas nek sakit blegekne ditahan, nek bareng-bareng ngeten iki blegekne ditahan. Fa inna aktsarahum syib'an fid dunya atwaluhum jam'an yaumil qiyamah. Karena makan bareng terus blegekne dibanterke. Biasanya nek blegekan niku luwih napa warep, Pak? Warep nih. Warep kan niku gampang blegekan biasa. Nah, karena orang yang paling banyak kenyangnya di dunia kata Rasulullah adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat. Ya, maka tentunya bukan berarti nggak boleh belajar, tidak. Ya, kalau bisa kita tahan, kita tahan. Kalau tidak bisa ya kita keluarkan dengan elegan, dengan baik, dengan beradab. Ya, suaranya rada dirindikne, kemudian juga kita tutupi. Dianjurkan untuk menutup mulut ketika bersendawa. Ya, dan juga ada pun bacaan yang kita baca, ya memang tidak ada dalil secara eksplisit atau dalil yang khusus bagaimana bacaan bersendawa, tidak ada. Tetapi bisa kita mengucapkan zikir yang lain sesuai dengan kondisi kita. Ya, misalnya kita bersendawa dalam keadaan tidak terlalu kenyang, ya, kemudian kita sangat bersyukur atas apa yang sudah kita makan, ya, terus kita bersendawa dengan sendawa yang baik, kita mengucap alhamdulillah juga bagus. Ya, alhamdulillah tanpa ini warak alhamdulillah mau sebar buka poso, ini boleh. Tapi nek belajar ini mergo warken, ya niku wae istighfar, astagfirullah. Warken padahal engko arep dijak mangan meneh. Ini kita hindari hal-hal yang bisa membuat
gilo orang yang lain yang makan bersama kita. Selanjutnya adalah wa yustahabu taqdimu ta'am ilal ikhwan. Ya. Sangat disunahkan atau sangat dianjurkan ya, makanan ini kita berikan kepada saudara-saudara kita atau mengundang makan orang lain. Ini juga sebuah sunnah. Jadi saling memberi makan ini merupakan sunnah. Di mana Rasulullah Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li'an ajma' ikhwani ala sha'in min ta'am ahabbu ilayya min an a'tiqa rabbah. Mengumpulkan saudara-saudaraku dalam jamuan makan itu lebih saya sukai daripada membebaskan ya, budak. Nah, ini ya salah satu motivasi juga untuk sering mengundang makan saudara-saudaranya. Kemudian wa yuqaddim ma hadara min ghairi taklifin wa la yasta'dhinuhum fi taqdim. Di antaranya kalau kita makan bersama orang atau mengundang orang itu ya kita tidak usah membebani diri dalam nyuguhi ya, semampunya saja. Kemudian alla yaktari ta'aman bi'ainihi wa in khuyira baina ta'amaini ikhtara aysarahuma. Dan selanjutnya adab bagi pengunjung, adab bagi orang yang diundang makan tidak menentukan suatu makanan kepada tuan rumahnya. Kalau dia diberi pilihan, maka dia hendaknya memilih yang paling mudah. Misalnya dengan diundang atau bertamu ke rumah orang lain, ya, terus badhe ngunjuk napa Pak? Ya, milih yang paling mudah, kaya petak mawon mboten napa-napa. Dikai pilihan air putih napa jus jambu. Ya, air putih mawon mengke biasane jus jambu. Dipilih yang paling ringan. Kecuali illa ayya'lama anna mudhifahu yusarru bi iqtirahi. Kecuali dia tahu pasti bahwa tuan rumah itu lebih senang kalau dia milih. Nah, misalnya ya tuan rumahnya ini yang pengen mengundang dia makan ke situ, ya dia senang hobi gaya kopi, misalnya ngeracik kopi, ya terus kalau kita milih kopi itu dia lebih senang, ya nggak apa-apa, kita pilih yang sesuai. Yang intinya adalah menyenangkan tuan rumah, ojo menyusahkan. Ya, wis mangan dong, wah kebetulan dereng. Nabi mangan sisan ya, yo ora apa-apa. Sego goreng ndoke setengah mateng, itu bawangnya rada oke sithik, terus ana tomat irisane sing rada tipis-tipis, terus karo bakso, terus daging ayamnya sing dada wae. Malah kayak restoran. Nah, ini tidak, tentunya sesuai dengan yang disenangi oleh tuan rumah. Bahkan Za'farani yaktubu kulla yawmin ruk'atan fi mi'atin min al-ilwan yaslimu ila al-jariyah. Fa akhadha Syafi'i ruk'ah wa al-haqqa fiha lawan akhar. Kecuali memang tadi dia senang masak, senang ngundang, senang uang niku nek milih sesuatu yang agak rumit dia senang, enggak apa-apa. Imam Syafi'i pun juga pernah seperti itu, bertamu kepada orang yang banyak nulis resep gitu. Terus Imam Syafi'i tinggal suruh milih resep itu yang ini biasa. Ya karena Imam Syafi'i ingin menyenangkan tuan rumah. Intinya adalah menyenangkan tuan rumah. Walhamdulillah ya, mungkin sampai sini dulu yang kita bahas di antara adab-adab kita makan secara jamaah, ya tentunya untuk merekatkan ukhuwah kita. Ini salah satu cara. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi faedah kebaikan untuk kita semuanya. Jika ada salah kurangnya
mohon dimaafkan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.